Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kajian singkat bersama Ki Nedjopati dengan tema Islam agama di sisi Allah berdasarkan surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bil biayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Ini ayat yang ke-19. Innad dina indallahil Islam. Setuhune agama kang diridani ing ngersane Gusti Allah Islam, iku Islam. Jadi hanya agama Islam lah yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba lan ora ambedo sapa wong kang diparingi ya wong ing kitab. Jadi orang yang diberikan kitab itu tidak akan membeda-bedakan antara satu kitab, satu ayat dengan ayat yang lain, satu kitab dengan kitab yang lain. Maksudnya dengan kitab-kitab Allah yang sebelumnya, seperti yang saya sampaikan pada sesi yang kedua itu, yang berdasarkan surat Al-Baqarah 1-5 itu. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan sebenarnya itu kitab-kitab itu. Illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu. Kejaba saking sawuse oleh nekani ing wong sing diparingi kitab iku mau ing ilmu. Nah, jadi orang itu tidak akan berbeda pendapat kecuali sudah datang kepada orang yang diberi kitab itu, yaitu ilmu. Loh, kenapa kok dikasih ilmu kok malah terjadi beda pendapat? Tapi ilmu yang bagaimana? Ilmu baghyan bainahum. Jadi ilmu yang baghyan, jadi ilmu yang melampaui batas. Ilmu yang dimana ada kehendak-kehendak tertentu yang ditumpangkan di dalam ilmu itu. Karena ilmu itu sifatnya adalah benar, faktual. Ilmu itu benar dan jujur. Tapi kalau ilmu itu sudah ditumpangi oleh satu kepentingan, maka itu dia katakan ilmu yang bagian itu. Ada kehendak-kehendak lain di antara mereka semua itu. Oleh karena itu ayat selanjutnya ini mengatakan wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Nah, oleh karena itu dikatakan lan sing sapane wong kufur ya wong kelawan ayati Allah fa innallaha sari'ul hisab. Maka sak temene Gusti Allah iku cepet ngitunge cepet. Jadi kalau orang itu sudah bagian, ya kan, di antara mereka itu ada kepentingan-kepentingan, ada apa itu, dilanjutkan dengan ayat wa may yakfur. Dan barang siapa yang mengkufuri ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Maka sesungguhnya Allah itu cepat hisabnya itu, ngitungnya itu cepat. Apa yang dihitung itu? Ya tentu sesuai dengan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka sampaikan. Kalau ayat ini batasnya misalnya 3, ya sudah 3 aja. Jangan sampai melampaui.
Kalau batasnya ayat itu hanya, oh ini nilainya cuma 3, berikan sampai 5, nah ini namanya melampaui batas. Hal-hal seperti inilah yang penting untuk diingat itu. Nah, kenapa kok Allah itu mengatakan sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam? Nah, karena Islam itu ada di sisi Allah, yang diakui oleh Allah, diridhani oleh Allah, maka pada surat Ali Imran juga ayat yang ke-102 itu juga disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi diperintah orang yang beriman itu diperintah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Wala tamutunna, lan ojo mati sira kabeh. Jadi setelah itu dipesan, setelah orang beriman itu menjadi takwa, dipesan wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu keberadaanmu itu menjadi muslim. Jadi predikat muslim itu adalah suatu predikat yang paling tinggi. Jadi predikat yang awal itu adalah iman. Iman, orang beriman diperintah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Bukan hanya sekedar ngomong atau takwa yang abal-abal. Takwa itu tidak terletak pada atribut, terletak pada pakaian, tapi terletak pada pemahaman. Terletak pada pemahaman, pengertian, dan sikap, dan perbuatan. Nah setelah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim menjadi muslim inilah tingkat yang paling tinggi. Muslim itu artinya itu orang-orang yang tunduk, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang disebut sebagai orang yang muslim. Jadi untuk mencapai predikat muslim itu memang tidak mudah. Dari iman saja, orang beriman saja ini harus diimplementasikan dalam perilakunya. Tidak bisa orang beriman itu hanya sekedar ngomong iman gitu aja, tidak bisa. Seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Saat temennya wong kafir itu kon kandhani gak kon kandhani padha ae, tetep gak percaya. Jadi orang kafir itu dikasih tahu dan dikasih tahu, diingatkan dan diingatkan, ditakut-takuti atau tidak atau bagaimana, tetap tidak mau, tetap tidak percaya. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering terjadi di dalam diri manusia. Ngakunya itu Islam, ngakunya muslim, ngakunya iman, ngakunya muttaqin. Tapi dalam pola pemikiran ini sudah tidak bisa diketahui. Bagaimana bentuk pikirannya? Orang lain tidak bisa tahu. Nah, orang-orang yang seperti inilah kita itu tidak bisa menjustifikasi seseorang itu mukmin, muslim atau kafir atau bagaimana, tidak bisa, sulit karena semua ada di dalam diri. Dan implementasinya itu ya di dalam satu perbuatan. Dan perbuatan itu bermacam-macam. Nah, ini yang sangat penting untuk diingat, sangat penting untuk difahamkan. Karena itu memahami tentang ayat-ayat Al-Quran ini sangat penting. Dan ayat selanjutnya itu mengatakan ini sebagai satu implementasi. Sebagai implementasi daripada orang mukmin itu. Ayat selanjutnya yang ke-103 mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua
Yang dimaksudkan ini adalah orang mukmin, orang muslim itu. Bihablillah jami'an. Kelawan taline Allah Ta'ala. Jami'an, semuanya, kabeh. Jadi orang mukmin, orang muslim, orang mutakin itu diperintah. Waktasimu itu diperintah. Aksoma itu perintah. Diperintah untuk berpegang pada tali Allah. Apa yang namanya tali Allah itu? Tali Allah itu adalah Al-Quran, kitab suci. Itu adalah tali Allah. Jami'an. Kesemuanya. Semua aspek kehidupan itu harus bersandar, berpegang pada tali Allah. Berpegang, bersandar pada kitab-kitab Allah. Berpegang dan bersandar pada Al-Quran. Wala tafarraqu. Nah, di sini diperintah lagi, dilarang. Lan ojo pecah belah dan jangan berpecah belah. Jadi manusia itu, muslim itu, mukmin itu dilarang, diharamkan untuk berpecah belah. Tapi faktanya bagaimana? Faktanya perpecahan dimanapun terjadi, di mana-mana terjadi perpecahan. Nah, apakah ketika perpecahan itu terjadi, Al-Quran tidak memberikan solusi? Diberikan solusi oleh Al-Quran itu. Dan lanjutan dari ayat ini mengatakan, fazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'da'an. Nah, ini adalah ayat sebagai solusinya. Wazkuru lan ilingo sira kabeh nikmatallahi alaikum. Ing atase nikmate Allah Ta'ala, ing atase sira kabeh. Ing kuntum a'da'an. Ketika keberadaan kamu itu berseteru. Jadi di sini diperintah. Wazkuru itu adalah perintah. Diperintah untuk ingat pada nikmat Allah yang ada pada kamu semua. Iskuntum adaan, ketika keberadaanmu itu berseteru. Ini solusi yang pertama. Kembali harus ingat pada nikmat Allah. Lalu dilanjutkan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Maka damaikanlah di antara hati kamu semua. Fa'asbahtum. Maka bersubuh-subuhlah, bergegaslah. Bi ni'matihi, pada nikmat Allah. Apa nikmat Allah itu? Ikhwanan. Persaudaraan. Jadi nikmat Allah itu jelas persaudaraan. Jadi bagaimana kalau kita itu terus berseteru, bermusuhan satu dengan yang lain? Apakah kita itu berada pada nikmat Allah? Tentu saja tidak. Nah, inilah yang sangat penting untuk difahami oleh kaum mukmin, oleh kalangan mukmin, kalangan muslim. Sehingga kita dalam kehidupan itu dapat berjalan secara damai, secara harmoni, secara rukun, damai, tentram, dan lain sebagainya itu. Dan untuk lanjutan dari ayat ini, seperti wa kuntum ala safal furatim minan nar, ini akan saya sampaikan pada kajian selanjutnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.